Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, saya akan membawakan satu topik, dan topik ini harap diingat, harap diberikan sebuah perhatian khusus. Judul yang video ini saat ini sedang Anda tonton adalah wajib tonton video ini bagi Anda yang punya NPWP dan sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Video ini sengaja saya buat dan bagi Anda yang karakternya adalah menyepelekan sebuah masalah, suatu saat nanti ketika Anda tidak mau mendengarkan edukasi wacana yang saya berikan di video ini, Anda akan teringat bahwa menyepelekan sebuah masalah itu adalah tidak baik adanya. Dan ketika Anda mau melakukan edukasi wacana yang saya berikan di video ini, suatu saat nanti saya juga yakin bahwa Anda akan selalu ingat akan video yang saat ini sedang Anda tonton. Dan saya membuat video tentang NPWP itu dikarenakan kemarin tanggal 24 Februari 2025 saya mengupload status di WhatsApp. Saya mengupload status di WhatsApp, ada kartu NPWP saya dan bukti antrian ketika saya menunaikan kewajiban sebagai seorang warga negara, di mana tanggal batas akhir pengisian SPT sudah kurang dari sebulan atau sebulan lebih sedikit, 31 Maret 2025 untuk SPT tahun 2024. Di sini saya akan berikan sebuah edukasi wacananya. Ketika saya mengupload status tadi, ada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang mengkomen status saya. Statusnya itu dikomen dengan sebuah kata-kata, kalau saya saat ini sedang tidak punya penghasilan, bahkan terlilit banyak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, ndak lapor SPT, kan tidak ada apa-apa toh Pak. Ketika status di WA saya itu dikomen demikian,
saya katakan dan langsung saya balas lewat Japri juga, ini bukan masalah tidak apa-apa atau ada apa-apa, tapi Anda jika sudah punya NPWP, itu artinya melekat sampai akhir hayat kalian, Anda semua. Dan dilanjutkan lagi pertanyaan dari salah satu klien yang tadi Japri. Lawong pendapatan aja ndak ada, pendapatan saja saat ini saya pengangguran, bahkan lebih condong serabutan itu bahasa Jawa ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan mengerjakan semua pekerjaan yang bisa dikerjakan tapi tidak tetap. Yang mau dilaporkan apa, Pak? Disinilah cikal bakal saya membuat video ini, bahwa ketika Anda adalah wajib pajak dengan punya NPWP, terlepas Anda punya penghasilan atau tidak punya penghasilan, terlepas nilai penghasilan Anda masuk dalam kategori harus bayar pajak, ataupun terlepas nilai penghasilan Anda belum masuk dalam kategori harus bayar pajak, yang namanya kewajiban sebagai seorang warga negara yang mempunyai NPWP setiap tahun, mau tidak mau, suka tidak suka, tunjukkan bahwa Anda orang yang mengerti tentang hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini saya tidak akan banyak mengulas secara detail karena nanti akan membosankan bagi Anda yang tidak paham. Tapi inti dari video ini adalah menyangkut pertanyaan dari seorang bapak tadi. Statement buat apa atau apa yang harus saya laporkan ketika saya tidak punya pendapatan tetap, bahkan punya hutang, ngapain saya harus melaporkan SPT? Itu adalah hal yang salah. Dan semoga salah satu keluarga besar Umat Solusi Indonesia yang tidak bisa saya sebut namanya, yang kemarin Japri dengan saya itu, setelah melalui telepon, call WhatsApp, itu sadar dan segera memperbarui mental Anda. Jadi ketika Anda punya NPWP, terutama sekali bagi Anda yang punya NPWP hanya akibat memenuhi sebuah syarat pengajuan kartu kredit, itu yang seringkali terjadi. Saya ulangi, orang mendaftar NPWP hanya untuk memenuhi prasyarat pembuatan kartu kredit, dan setelah membuat NPWP emang gua pikirin SPT. Dan jika itu tetap Anda lakukan,
Karena Omah Solusi Indonesia Foundation, Omah Solusi Indonesia, semua yang dibagikan wacana edukasinya adalah berkiblat pada taat hukum. Dan salah satunya adalah menghimbau kepada seluruh orang yang punya NPWP, taatlah pada aturan negara. Paling tidak, saya katakan paling tidak. Walaupun Anda dalam kategori seperti salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang mengkomen ketika saya berada di kantor pajak KPP Pratama bahwa lah ngapain lapor nek tidak ada penghasilan. Negara tidak butuh hal tersebut. Negara butuh warga negara yang paham hukum, taat hukum. Apalagi bagi Anda-Anda yang dalam kategori atau masuk dalam kriteria wajib bayar pajak karena nilai penghasilan Anda di range yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan ini saya himbau langsung ketika Anda memang tidak punya penghasilan, ya Anda tidak ada salahnya menggunakan sistem online pelaporan pajak SPT. Atau kalau Anda tidak bisa, cari kantor pajak terdekat, datang, antri, bawa berkasnya, mengisi aplikasinya Evin kalau nggak salah ya. Dan di situ nanti akan negara ini luar biasa. Sebenarnya bagi kita ini yang tidak berkecimpung dalam bisnis yang dahsyat, yang ber-PKP, itu sebenarnya tidak perlu butuh konsultan pajak. Karena negara sudah menyiapkan yang namanya sejenis customer service, di mana beliau-beliau ini akan mengarahkan dari apa yang Anda ceritakan, dari apa yang Anda katakan secara jujur, dan nanti akan dibuatkan pengisian SPT dibantu sampai tuntas. Nah, apa fungsinya ketika apalagi Anda tidak punya penghasilan dan apalagi Anda terlilit hutang kartu kredit? Prinsip dari SPT itu adalah ingin mengetahui semua warga negara Indonesia yang memiliki NPWP wajib pajak bahwa sakjane itu kondisimu kayak apa toh, atau kepingin tahu neracanya. Neraca tuh ada kas, ada piutang, ada persediaan barang mungkin, kemudian di sisi aktiva itu tadi ya, di sisi pasiva ada hutang, ada hutang dagang, ada hutang bank, ada hutang, kemudian juga ada variabel dividen, ada variabel modal, dan lain sebagainya yang tidak perlu saya detailkan karena ini akan semakin membuat orang yang saya himbau untuk melapor semakin males mikir. Itulah yang saya prihatinkan pada orang-orang yang senantiasa mengabaikan
hal-hal yang seharusnya sebagai tantangan untuk belajar, tidak malah menghindar. Dan di sini saya jelaskan bahwa kalau Anda ditanya oleh petugas customer yang menangani Anda pekerjaannya apa? Katakan seperti yang kemarin orang yang mengomentari, saya saat ini misalkan Pak, mohon maaf ya Pak ya, tapi saya tetap tidak menyebutkan nama Anda. Jangan khawatir, privasi saya garansi. Katakanlah saya menjadi perantara orang yang sedang mencari motor bekas, mobil bekas, ataupun jual beli rumah, ruko, ataupun kontrakannya, katakan aja. Saya pekerjaannya itu. Kemudian mungkin petugas akan bertanya, penghasilannya berapa? Ya katakan. Seperti Anda japri dengan saya kemarin. Anggap saja saya itu petugas pajak. Tidak tentu Pak. Kalau nanti misalkan ada motor yang berhasil saya perantara, biasa dapat 500 sampai 1 juta. Tulis 500 sampai 1 juta. Kemudian nanti pasti ada pertanyaan, lah kamu 1 bulan bisa merantara berapa? Nanti juga sama. Misalkan jawaban Anda tidak tentu juga Pak, tapi kan bisa dikira-kira. Misalkan akhirnya petugas yang melayani Anda 5 mungkin, misalkan begitu, dalam 1 tahun, ya bisa Pak. Ya berarti kita asumsikan 1 kali perantara motor berapa? 500. Ya mungkin Pak, oke, berarti kita ambil titik terendah 500 kali 5, berarti penghasilan 2,5, misalkan begitu. Dan sebagainya, motor, mobil, rumah, dan akhirnya menghasilkan sebuah nilai tertentu. Dan di sini yang tidak kalah penting, banyak pemegang kartu kredit yang sedang menunggak tidak melaporkan di SPT tahunan sebagai wajib pajak. Padahal di sini sangat penting caranya apa untuk melaporkan, entah itu bertemu dengan petugas kantor pajak ataupun lewat online dengan submit. Itu yang penting adalah Anda menyertai SLIK Anda, SLIK Anda tarik. Jadi sebelum Anda melaporkan membuat SPT, batas waktunya 31 Maret, masih cukup waktu banyak. Jadi Anda tarik SLIK dulu, sehingga dari situ basicnya nanti akan dimasukkan oleh petugas ketika Anda face to face, ataupun ketika Anda melalui online, ya Anda tinggal submit lewat PDF sehingga datanya jelas. Sakjane itu Anda punya aset apa, rumah, mobil, kantor, barang dagangan, atau punya perhiasan, apapun itu, dan di sisi apa yang kamu punya tuh, kamu punya kewajiban apa? Hutang berfidusia itu pun juga wajib dimasukkan. Hutang kredit tanpa anggunan itu pun juga dimasukkan. Hutang kredit kartu kredit dimasukkan, di mana nantinya ketika Anda dibukakan jalan oleh Yang Kuasa, Anda mendapatkan berkat yang luar biasa, dan ketika Anda awal mulanya tidak pernah memikirkan pentingnya melaporkan SPT
Dan ketika dikasih kesempatan berjaya, Anda akan bingung untuk pelaporan SPT ketika Anda sedang berjaya. Jadi itu yang saya tekankan di video ini, walaupun tidak bisa saya detailkan karena itu berlembar-lembar dan itu pun juga menyangkut dengan jumlah tanggungan dan lain sebagainya. Tapi satu kata, bahwa ini penting sekali. Dan Omah Solusi Indonesia Foundation selalu mendukung, mempropagandakan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai, untuk mengingatkan orang bijak bayar pajak. Bagi yang sudah masuk kriteria pendapatannya membayar pajak. Tapi bagi Anda yang belum masuk kriteria atau bahkan saat ini sedang pontang-panting, percaya sama saya, Anda wajib lapor pajak dengan mengisi SPT tiap tahun. Dan ketika itu Anda abaikan, seperti yang saya sudah katakan, termasuk mendaftarkan aset apa saja yang Anda punya, jumlah tanggungan Anda berapa, termasuk jumlah kewajiban Anda saat ini yang ada apa saja. Dan ketika nanti itu tidak Anda persiapkan, Omah Solusi Indonesia Foundation selalu menekankan sedia payung sebelum hujan. Ketika Anda diberkati olehnya dan rezeki sedang mengalir deras, ketika itu pula Anda gantian kena masalah atau gantian punya memikirkan SPT yang terbengkalai, bisa jadi tahunnya lalu atau bahkan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tidak pernah melapor SPT, padahal Anda meminta NPWP. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, diberkati. Jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.